Menurut buku yang dibaca dan memang menurut obrolan bahwa cetak cukil itu seni grafis tertua di dunia. Karya-karya cukil itu banyak yang dipamerkan. Karena memang dari segi produksi kan kita tidak bisa banyak. Dan kita hanya buat itu limited. Jadi itu sih keunggulan Jadi dari cukil bukan itu. barang publik. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dan hari ini kita akan mengupas santai tentang hal-hal yang berkaitan dengan karya seni. Kita tahu bahwa Bali adalah pulau dewata, objek pariwisata yang sangat tersohor di dunia, dan ketersohoran itu diantaranya disebabkan oleh faktor alam, budaya, dan karya-karya seni. Banyak seniman-seniman besar yang lahir di Bali, dan satu hal yang sering kita lupakan adalah seni cukil. Nah, apa seni cukil itu dan bagaimana seni cukil itu mewarnai desain grafis, desain kita, apa yang kita pakai, kadang-kadang kita nggak tahu gimana prosesnya, bagaimana ia dibuat. Dan hari ini saya menghadirkan Wima Adi Winata, atau yang dikenal dengan BIM. Jadi BIM ini adalah seorang seniman, seni grafis, dan bahkan mengembangkan seni cukil. Yang mungkin selama ini kita nggak ngerti seni cukil itu apa. Selamat datang, BIM. Siap, selamat datang. Terima kasih, Pak. Ya, ini adalah tempat kita untuk berbagi. Weekend, kita yakin bisa, kita pasti bisa. Dan salah satunya berkaitan dengan karya-karya seni ini. Nah, BIM, apa aktivitasnya hari ini? Sampai sekarang saya masih menggeluti dunia cukil ini, seni grafis, dan di samping itu saya sebagai desainer juga, dan pelaku seni seperti mural juga. Jadi hampir semua sih yang berhubungan dengan seni rupa. Nah, siapa saja yang sering menggunakan jasa BIM nih? Kalau saya untuk lebih banyak ke branding tempat, branding pemerintahan juga. Jadi saya juga pernah beberapa kali kerjasama sama pemerintahan, baik itu Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Provinsi. Ya. Dalam hal apa itu? Kalau untuk ke pemerintahan saya lebih banyak ke branding dan mural. Mural itu apa? Gambar di dinding. Dinding itu ya? Sekarang kan ada di dinding-dinding itu sekali. Orang gambar-gambar, ada ceritanya. Itu bagian dari... Ya, bagian dari hidup saya. Benar nggak? Di mana ngepostnya ini? Di mana ngepost? Nanti kalau orang mau cari biar gampang. Di Instagram, Pak. Oh, di Instagram ada. Instagram. Apa IG-nya? Dwimabim, DWYMABIM. Dan kalau khusus muralnya, Mata Mural. Nah, saya ingin mengulik nih tentang seni cukil. Oke. Apa seni cukil itu? Saya baru dengar nih istilah cukil. Cukil itu masuk ke dalam seni cetak grafis, di mana itu dia bisa dibilang seni cetak tinggi. Jadi di mana ada sebuah media, sebuah papan, sebuah master. Jadi masternya itu kita gambar, namun kita torehkan dan kita buat positif negatif. Jadi ada yang ketoreh dan ada yang tidak. Hampir sama seperti sistem sablon. Ada kalau sablon kan itu masuk cetak saring, itu masuk seni grafis juga. Tapi kalau seni cetak cukil itu lebih lama lagi, dan menurut buku yang dibaca dan memang menurut obrolan bahwa cetak cukil itu seni grafis tertua di dunia. Tertua di dunia. Dulu awalnya yang menggunakan di Jepang sana. Di Jepang sana ada dulu seni grafis ini menjadi media propaganda, dan seperti membuat poster gitu. Kalau zaman sekarang kan sudah
mulai ada digital print dan mulai ada sablon. Kalau dulu awalnya masih pakai itu. Jadi master itu digambar dan ditoreh seperti kita memahat, tapi dia ada alatnya lain. Maksudnya memang ada alat khususnya. Dan balur dengan tinta, nanti di kayak cetak dan di kayak pas nyetak itu kayak stempel. Jadi master yang udah ada tintanya dan udah berbentuk gambar, nanti ditempel ke permukaan yang mau digunakan juga. Nah, misalnya bisa di kain, di kertas dan lain-lain mungkin. Nah, itulah ditempel seperti stempel. Stempelnya itu nanti masternya ini dibuka dan akan menghasilkan gambarnya itu akan terbalik. Iya. Itu prosesnya ya. Itu prosesnya. Nah, tadi dikatakan ini seni tertua gitu di dunia. Ya. Berarti ini ada di seluruh dunia ya? Ada di seluruh dunia. Nah, kalau di Bali sendiri? Kalau di Bali pun lumayan banyak, bahkan banyak yang menekuni juga. Dan sudah mulai banyak studio grafis yang ada di Bali dan bisa kayak mereka juga menyediakan tempat workshop gitu untuk mengajarkan seni grafis ini ke mungkin orang yang tertarik dan orang yang belum tahu tentang apa itu seni cukil. Gitu. Bedanya dengan sablon? Kalau bedanya dengan sablon, balik lagi kalau seni cetak cukil sudah pasti waktu yang sangat prosesnya panjang. Prosesnya agak panjang dan mungkin kalau sekarang untuk masalah warna sudah mulai bisa sebanyak sablon, tapi belum bisa mengalahi sablon. Berarti kalau ditandingkan ini antara cukil dengan sablon dari sisi kecepatan kalah cukil. Ya, kalah. Dari sisi bahan, kalau dari sisi bahan hampir sama. Sama. Ya. Apa saja yang dicukil nih? Kalau dicukil dia memakai tinta yang sama seperti tinta pada majalah. Ya, jadi untuk daya tahannya lumayan lama dan kuat dan warnanya pun banyak juga. Itu yang dicukil apa aja? Yang dicukil bisa kertas, bisa kertas, bisa baju juga. Nah, kan sekarang mulai banyak produk dari yang dicetak melalui lewat media cukil gitu. Jadi bisa dibuat baju dan banyak yang memasarkan juga. Bahkan ada beberapa tempat toko seperti distro itu yang pakai cukil. Ya, nah, kalau yang dipakai ini apa ini? Nah, kalau ini masih sablon. Masih sablon. Sablon ini? Ya. Ini sablon ya? Ya, sablon. Bukan cukil. bukan. Dan bukan mesin. Enggak, ini mesin. Sablon gini jadi apa namanya? Sablon DTG gitu. Nah, kalau misalnya dibandingkan, nah sekarang kan kita sudah ada tiga transformasi dari seni grafis berkaitan dengan cukil, kemudian ada sablon, sekarang ada digital. Nah, kalau kita bandingkan, di mana kemenangan cukil ini dibandingkan dengan dua hal? Kita bisa bicara. Kalau kita bisa bilang cukil jauh lebih, kita bicara estetika, kita bicara jadi orang yang menghargai seni. Ya, menghargai seni. Jadi makanya kenapa sekarang cukil erat kaitannya dengan dunia seni, Pak. Jadi karya-karya cukil itu banyak yang dipamerkan karena memang dari segi produksi kan kita tidak bisa banyak dan kita hanya buat itu limited. Jadi itu sih keunggulan dari cukil. Bukan barang publik. Ya, bukan yang. Jadi orang sekarang benar. Sukanya yang limited ya. Jadi saya pakai baju saya biar nggak dipakai orang. Ya, benar di situ keunggulannya ya. Jadi kalau orang menghargai karya seni dan orang tahu tentang. Nah, itu sih yang kurang sebenarnya. Orang tidak tahu bagaimana prosesnya. Kadang orang hanya bicara tentang hasil saja. Beli aja kan? Ya, beli aja. Nah, ini pemahaman dan pengetahuan tentang itu menjadi penting. Iya, benar. Terhadap konsumen. Kenapa? Misalnya, bisa saja dari sisi proses dia lebih lama. Dari sisi
bahan mungkin walaupun rata-rata sama, mungkin ada sesuatu yang berbeda ya. Benar. Nah, keunggulan cukil ini perlu diungkap gitu. Benar-benar. Ungkap dalam artian untuk memberikan pemahaman apa sih keunggulan cukil kalau dibandingkan dengan produk sablon dan produk digital atau mesin gitu. Sebenarnya itu dah kenapa Bali sangat beruntung 2020 seni cukil sudah mulai lebih terekspos lagi karena adanya studio-studio yang tadi saya bilang. Jadi kalau dulu sebelumnya mungkin sejaman saya kuliah gitu, saya untuk mencari, jangan deh mencari studio di Bali, untuk mencari senimannya aja agak susah. Dan kebetulan saya dulu pas zaman kuliah untuk tugas akhir saya ngangkat tentang cukil. Saya untuk mencari literasinya pun susah, Pak. Sampai ke Jogja saya mencari literasinya dan sampai ke Bandung juga karena memang kalau di Indonesia masih di Bandung dan Jogja yang megang untuk seni cetak cukilnya gitu. Jadi ya semoga juga sekarang pun udah semakin banyak workshop yang ditawarkan pada saat ada kegiatan. Jadi mereka mensisipkan di sana ada workshop tentang cukil, baik itu cukil di kertas ataupun sebenarnya sih kalau sekarang kebanyakan di media-media seperti t-shirt, seperti tote bag. Di sana sih mereka mengaplikasikannya karena lebih erat dan lebih dekat dengan apalagi anak muda yang bisa. Kalau anak muda kan pasti yang cenderung yang produknya bisa dipakai gitu. Kalau kalau senimannya buat cetakannya itu cuma untuk dipamerkan kan pasti anak muda berpikir apakah ini gitu. Ya benar. Jadi membuat sesuatu dan karya seni itu kalau dipakai orang juga kan itu bagian dari penghargaan. Ya, cuman persoalannya kan orang nggak tahu bahwa ini lo cukil, ini lo sablon, ini lo proses digital. Bedanya di sini gitu. Dan mereka yang paham tentang nilai seni dan estetika pasti akan memilih. Iya, benar. Benar kan? Benar sekali. Dari sisi kualitas gimana? Kalau dari sisi kualitas pasti berani bersaing, iya. Kemudian dari sisi harga? Kalau dari sisi harga agak mahal. Pasti tapi kan mahal. Ya kan tidak. Karena ada ya harus mahal lah. Ya, mahal pasti. itu kan relatif. Ya, mahal. Murah juga relatif kan. Tergantung kualitas dan ya itu nilai estetika itu menjadi mahal kan gitu. Dan bahannya pun lumayan mahal. Bahannya juga, prosesnya juga. Kan. Nah, tadi dikatakan ini apa namanya di Bali tahun 2020 sudah mulai berkembang. Ya, 2019, 2020 ya. 19-20 lah. Sudah mulai orang semakin banyak anak menekuni muda, lah. Ada perhimpunannya nggak seni cukil? Kalau perhimpunan nggak ada sih. Komunitas lah. Kalau komunitas nggak ada. Cuma ada. Cuma lebih ke kalau yang bisa dibilang formal gitu nggak sih. Cuma ya kita nimbrung gitu. Bahkan ada tempat kayak kafe, tempat kopi gitu. Jadi namanya itu tempat kopi cukil. Jadi memang di sana orang komunitas itu ketemu ya. Ya, di sana dan beraktivitas sering mengadakan cukil itu. Nah, produk BIM yang sudah dihasilkan ini ada nggak apa menunggu pesanan baru memproduksi atau bisa memproduksi setiap saat? Kalau kadang balik lagi Pak, memang itu tergantung sayanya juga. Kalau memang saya lagi ya bisa dibilang lagi mood ya harus nyari mood juga ya. Tapi mood sebenarnya bisa diciptakan. Kalau untuk kalau mungkin saya beberapa kali pasti menciptakan merchandise sendiri, maksudnya menciptakan produk sendiri gitu. Tapi kadang juga ada orderan gitu, ada yang minta gitu, baru saya buatin juga. Gitu. Jadi nggak selalu sih saya terus buat produknya itu gitu. Kadang karena itu balik lagi dan memang super duper lama sih Pak prosesnya. Iya. Di samping itu di Bali itu kan banyak sekali sentra-sentra toko oleh-oleh gitu ya. Benar. Yang lumayan besar. Ada nggak niatan atau apakah sudah itu menjajaki kerjasama atau
Kalau pemasaran ada paling tidak. niatan sebenarnya ada sih sebenarnya, Pak. Sehingga ini nyambung nih. Ah. Kadang-kadang kan antara produsen dan distributor ini nggak nyambung. Sehingga konsumen bingung. Mau carinya di mana nih? Ada nggak? Kalau sebenarnya ada sih, Pak. Tapi balik lagi kadang di saat kita menawarkan sentra oleh-oleh itu pasti berpatokan dengan harga dulu. Karena kita pasti selalu dibandingkan. Walaupun kita bicara ini Ya prosesnya. nggak masalah, artinya jangan banting harga kan? Ya makanya Iya kan? itu yang kita terkendala. Karena yang perlu kita sampaikan kan ke konsumen. Ini kan tidak sekedar murah gitu. Iya. Iya kan? Ini karya seni gitu. Iya. Karya seni itu punya nilai estetika, menghargai proses, dan harganya memang mahal. Iya. Kan sama dengan kain pegeringsingan misalnya. Iya, benar. Kemudian kain cepuk, endek. Kalau itu bisa dicukil nggak? Ya kayak endek lah katakan. Yang sekarang kan endek sudah mulai naik kelas nih kan. Kalau dulu kan sempat orang nggak pernah ngelirik endek kan. Mungkin kalau kita buat motif endek bisa sih, cuma kalau kita pingin seperti hendak banget tidak bisa, Pak. Karena balik lagi pasti terkendala, kan hendak lu lumayan banyak warnanya, Pak. Ya kita juga terkendala itu sih. Jadi itulah yang saya bilang tadi, kalau untuk pasar seni di Bali itu ya itu sih yang kita dilihat. Jadi ya wah ini terlalu mahal nih, nggak bisa kita jual gitu. Itu sih yang susahnya, Pak. Jadi makanya lebih ya kita cari peluangnya di luar itu. Artinya ya harus buat ini, harus buat semacam ya workshop tentang itu kan, showroom tentang cukil gitu kan, sehingga orang pada datang ke situ. Ya benar. Karena Bali ini kadang-kadang kan uniknya kan di situ. Orang mau cari A itu harus cari ke tempat ini gitu. Orang mau cari ndak pasti orang mestinya diarahkan ke Sidemen atau ke kemana gitu kan. Jadi di tempat lain ndak ada gitu. Kan ini yang bagus. Ya benar. Ya, nah kadang-kadang kan ini yang terpotong informasinya. Ya. Nah sekarang hal yang sama bisa dilakukan oleh seniman cukil. Sehingga dengan digitalisasi itu bukan berarti dia nggak bagus ya. Digital ini kan membantu gitu. Ya, kayak Instagram, Facebook dan macam-macam lah. Media-media sosial ini kan mendekatkan antara produsen dan konsumen tanpa harus melalui distributor. Ya benar. Itu harus pihak ketiga kan. Ada nggak upaya untuk melakukan itu? Kalau sejauh ini sih ya kita kan pasti berusaha semaksimal mungkin, Pak, untuk gimana caranya kita ini bisa lebih terekspos lagi, lebih terlihat lagi deh. Maksudnya kayak nggak usah deh muluk-muluk, nggak usah deh mereka beli karya kita dulu. Ya, melihat dulu lah. Dan mengerti. Ya, mengerti. Kan itu. Ya, benar. Dari pemahaman orang akan sadar. Ya. Dan akan tahu, oh ternyata memang seperti ini. Ya, benar. Hal yang sama sekarang saya lihat juga di produk tenganan pegeringsingan itu. Kain. Orang sudah mulai melirik gitu. Melirik karena dia tahu informasi. Ya. Dan mereka akan menghargai karya itu ketika mereka tahu prosesnya kayak apa. Ya. Gitu. Kalau hanya datang ke toko kemudian milih-milih dan lalu membandingkan mana diskon, mana nggak diskon, ya susah kan? Ya benar. Tapi sekarang konsumen kayaknya sudah mulai sudah mulai melek sih sebenarnya. Jadi bukan cari yang murah. Ya, apalagi murahan. Tapi yang dia cari adalah nilai estetikanya. Nilai estetika. Nah, karya yang sudah dihasilkan oleh BIM apa aja? Kalau karya saya lebih berupa menjadi karya yang dipamerkan juga, karya berupa t-shirt juga. Kalau t-shirt itu ada khasnya nggak? Kalau t-shirt nggak sih, Pak. Khasnya udah dicukil itu. Jadi memang kelihatan kok, Pak, mana t-shirt yang memang hasil cukil, mana yang hasil cablon. Kalau saya misalnya mau mesen t-shirt, mau saya cukil nih, ada batasnya nggak? Berapa ya sih? pieces? Ya ada batasannya sih, Pak. Berapa? Mungkin 2 lusin. 2 lusin itu berarti 24.
24 ya. Nanti saya pesan ya. Ya, Nanti siap. saya tulis weekend gitu. Siapa? Ya mestinya sebelumnya ya kita buat Ya sih riset ya. sebenarnya. Ya nanti Ya, nanti siap. kita pesen ini. Aman. Kita pesen nih. Nah, biar real lah, ya Siap. kan. Nah kemudian di samping itu apa lagi? Itulah saya berupa produk-produk seperti ada juga saya pernah ngerjain apa namanya untuk gantungan kunci gitu Pak. Jadi gantungan kunci tapi gantungan kuncinya itu dari kulit. Jadi di kulit itu saya cetak. Jadi itu jadi cenderamata pas ada acara gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya banyak bisa diterapkan. Nanti saya sih. juga mesen lagi. Siap, bisa. Nah sekarang yang lagi ngetren juga, ini anak-anak muda suka loh. Kunci sepeda motor, kunci Ya, mobil, benar. itu ada tempatnya dari kulit. Oh iya, benar. Ya. Bahkan itu sudah diproduk di Cina loh. Jadi orang belinya lewat online. Nah, kenapa misalnya? Padahal seharusnya mestinya di sini ada gitu. bahkan kadang produsennya mungkin di sini. Jangan-jangan ya. Maka kebanyakan kayak gitu, Pak. Nah, ini dia. Mestinya Itu sih harus mulai sebenarnya harus mulai kita jauh-jauh diangkat, diekspos. Ya karena kalahnya kan siapa yang menguasai informasi itu menguasai dunia. Benar. Iya kan. Sekarang kan jarak bukan masalah. Ya, benar. Kadang-kadang di sebelah tetangga ini bisa lebih mahal dari yang di Singapura misalnya atau yang dengan yang di Cina kan. Padahal jarak kan jauh banget. Ya, jauh banget, benar. Nah, ini persoalan sebenarnya yang bisa kita komunikasikan kan. Dari weekend ini kita pasti bisa. Ya. Nah, kemudian saya lihat bahwa lukisan itu apa itu cerita lukisan itu? Jadi sebuah karya juga. Oh, ini karyanya BIM ya? Karya. Jadi di sini Apa ini? Mandala Dewi sih. Judulnya Mandala Dewi, di mana ini kan motif mandala. Motifnya mandala, ya. Jadi tapi aku isiin sebuah dewi di sini. Gitu. Jadi proses itulah perbedaan. Kalau Bapak lihat langsung kan kelihatan nih memang kalau cukil itu tidak bisa serapi sablon, tidak bisa semulus sablon, tapi ada teksturnya gitu. Yang bisa, inilah nilai plusnya. Ini cukil nih ya? Iya, ini cukil. Ini di cukil. Atas? Enggak, ini sudah hasil cetakannya. Ini sudah hasil di mana dicetak ini? Di kayu ya? Enggak, di kain, Pak. Kain ya? Kain. Oh, itu kain ya? Kain. Ini sudah hasil cetakannya. Jadi kalau masternya pasti terbalik dia. Jadi kan negatif gitu. Kita misalnya buat orangnya ngadep ke kiri, tapi kalau pas dicetak jadinya ngadep ke kanan. Ya. Kadang masternya itu jadi yang nggak kelihatan. Makanya harus ada hasil cetakannya. Berarti membuat master itu lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Kadang kita harus berpikir negatif. Iya, negatif. Kita harus berpikir terbalik ya. Berpikir terbalik. Kalau soalnya kan takutnya kadang misalnya kita buat orang ini pingin bawa apa gitu, makan kan pakai sendok. Ya umumnya kan orang kan makan pakai tangan kanan kan. Nanti garpu. Nanti garpunya harus di kiri ya. Iya. Ini sebenarnya visualisasi dari proses sudah menjadi cukil. Iya, sudah menjadi cukil. Nah, untuk bisa menjadi begini, tahapannya panjang nggak? Lumayan panjang. Apa saja itu? Kalau untuk tahapannya sebenarnya kalau untuk tahapannya satu ya yang pasti kita harus beli itu masternya. Itu bahan masternya itu berupa papan kayu MDF namanya kalau banyak orang pakai. Dan seiring perkembangan sekarang udah ada yang namanya pakai karet, Pak. Karet. Ya. Jadi namanya lino. Kayak tapel itu kayaknya ada ya pakai karet ya. Ya. Dibuatin gitunya, lekuk-lekuknya atau dimasukin ya, benar. Tanah liat gitu. Nanti kalau udah digoreng. Kan, Kalau di cukil itulah ada karet lino, hampir sama sebenarnya seperti karet di sandal gitu. Ya, cuma lebih
kokoh lagi. Nah, tapi keunggulannya karet itu sih kalau sekarang kan lebih cepat dan lebih lemas gitu. Kalau kayu, kalau dulunya tuh pasti lebih keras ya. Dan cepat patah gitu lah. Takutnya kalau itu lah ya, jadi kan masternya udah sekian cetak tuh kita diemin, lama kelamaan tuh kan pasti kalau istilah Balinya apa ya, bubukan gitu. Lapuk. Ya lapuk. Kalau kayak lapuk, cepat lapuk. Jadi ya takutnya nanti kalau kedepannya kita pengen nyetak lagi ya rusak gitu, rusak cetakan. Kayaknya itu udah semakin kesini udah ada lino, karet lino gitu. Dan yang kedua sih pasti harus punya alatnya itu, alat cukilnya itu. Iya. Nah, ini kita menghadapi dunia nyata ya. Seni itu kadang-kadang kan tidak bisa dinilaikan dengan materi ya. Bisa nggak hidup dari menekuni cukil gitu? Bisa. Buktinya Kayak gini lagi. Berbobot ya. Nah, ini kan penting juga. Ya. Penting juga kan bahwa kehidupan itu juga harus bertumbuh gitu. Ya. Harus berkelanjutan kan gitulah. Kemudian seni ini harus bisa juga memberikan manfaat kan gitu. Ya. Tidak saja seni untuk seni. Iya. Nah, ini kita maaf saja, saya bukan seniman ya. Cuman dari pandangan saya sebagai seorang yang bukan seniman, kadang-kadang begitu para seniman kita. Terlalu seni untuk seni gitu. Iya. Padahal di sisi yang lain mereka perlu hidup. Ya. Sehingga banyak maaf saja yang saya tahu banyak seniman yang hebat-hebat itu justru secara ekonomi mereka ya mungkin kebahagiaan itu beda ya. Mungkin menurut mereka kebahagiaan itu ya seperti itu. Nah, cuman dalam dunia realita itu kan juga penting. Benar sih, Pak. Kadang itulah yang melihat. Kalau aku sih kalau saya pribadi melihat seni itu sekarang ya kita nggak bisa selalu berpatok dengan seni dulu gitu. Ya kita apalagi sekarang udah ada istilah metaverse gitu. Udah pasti ke depan tuh seni itu bakal maju terus dan modernitas tuh hal yang pasti gitu. Dan kalau saya pribadi, saya punya prinsip berpikir seidealis mungkin, Pak, tapi berbuat serealistis mungkin harus. Jadi kalau memang makanya kenapa seni itu sekarang udah erat kaitannya dengan industri kreatif. Kita nggak bisa terlepas dari itu. Kalau memang itu semua sih sebenarnya sah-sah saja ya. Maksudnya tentang seniman tuh mau memilih jalurnya mana. Tapi kalau saya pribadi ya saya harus melek dengan kenyataan itu gitu. Karena nggak mungkin juga kalau saya udah nyamannya seperti itu gitu. Jadi ya saya pasti tetap berpikir untuk diri saya, keluarga saya. Nah, ini menarik. Seni itu harus bisa menjembatani kalau menurut saya antara dunia idealisme dengan dunia realis. Iya, harus iya kan? Benar. Iya kan? Jadi seniman itu makanya dulu zaman dulu tuh seni itu kan alat kritik. Iya. Iya kan? Alat propaganda. Iya, alat propaganda. Iya kan? Tapel. Dia wajahnya biar gak kelihatan dia pakai topeng. Tetapi ketika dia di balik topeng itu dia sedang membuat pesan-pesan propaganda, kritik-kritik sosial. Iya kan? Iya, kalau balik lagi Pak, terkadang menurut saya banyak seniman yang salah tentang idealis dan realistis. Kalau menurut saya idealis itu di saat kita berkarya, kita berkarya dan berproses, di mana kita mencurahkan ide kita semua di sana. Tapi setelah karya itu selesai, itu yang saya maksud realistis. Kita harus bisa memarketing kan kalau bisa bahasa sekarang, kita harus bisa menjual karya kita. Iya, menjual itu bukan berarti karya itu menjadi murah. Iya, kan, benar. Iya kan? Itu nilai. Iya. Kan ada nilai estetika, ada nilai realitas gitu. Benar. Nilai materi gitu. Iya kan? Kalau kita memang pede terhadap karya kita, pasti kita jual segini gitu loh. Kan ada seniman yang lukisannya kalau menurut kita orang awam cuma coret-coret biasa aja, cuma
bisa laku miliaran gitu. Iya kan? Bener. Dan di situ orang menghargai, ya, gitu. Menghargai dan mengerti. Yang penting kan mengerti dulu. Karena banyak orang yang nggak mengerti. Iya benar. Oke, jadi saya juga ingin gitu ya, seniman kita kan ya bukan seniman sih, kita kadang-kadang dengan awak bisa bagus itu kan rendah hati. Ya, tetapi dalam dunia digital yang seperti ini, orang sudah pakai medsos gitu, orang sudah harus mengeksplor apa yang dia punya dan apa yang hasil yang dia kerjakan. Itu kan juga harus bukan merubah ya. Dengan awak bisa itu penting untuk melakukan self control ya. Tetapi dari sisi yang lain, menurut saya harus mengeksplor. Ya, benar, Pak. Ya, gimana seorang seniman bisa dikatakan sebagai seniman kalau orang nggak tahu bahwa dia seniman? Ya, benar. Yang menyatakan misalnya BEM ini seniman kan bukan diri sendiri. Ya, bukan gitu nggak? Benar nggak itu? Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Nah, menurut BEM sendiri nih, apa yang harus... Saya tertarik nih dengan teman-teman di dunia seniman gitu. Karena saya punya saudara dulu yang di Puri Abian Base itu kan terkenal dengan drama ya. Dan pelaku-pelakunya masih ada sekarang gitu. Nah, ini penerusnya nggak ada. Kenapa gitu? Mungkin saja generasi berikutnya menganggap bahwa nggak menghasilkan apa-apa ya dalam tanda kutip. Mungkin idealisme. Balik lagi sih Pak, menurut saya kalau saya di keluarga saya, kalau bisa dibilang seniman semua, nggak semua. Cuma memang turun-temurun pasti ada darah. Ya, pasti. Taksu istilahnya. Ya. Orang Bali ya, itu. Kalau Bali itu sih nggak bisa lepas. Taksunya nggak mungkin. Dia bisa sama, tapi taksunya beda. Taksunya beda. Ya. Setuju ya. Misalnya keluarga di sini sama keluarga di sana. Walaupun sama. Keluarga di sana yang kayak ngejarin nih pengen jadi seniman gitu, tapi keluarga di sini yang udah punya taksunya nggak bisa. Memang secara nggak langsung itu pasti turun. Jadi kalau balik ke saya pribadi pun, saya nggak pernah milih, Pak. Bukannya nggak pernah milih, kayak nggak pernah nyeting bahwa saya bakal jadi seniman. Iya, itu memang ngalir. Jadi saya panggilan jiwa ya. Saya nggak pernah juga berpikir saya bakal bisa hidup nggak dari seniman, jadi seniman. Saya bakal bisa punya apa aja sih dari jadi seniman gitu. Ya itu menurut saya secara nggak langsung semesta yang bakal mengajarkan kita, semesta yang bakal menuntun kita gimana nanti ke depannya dan bakal jadi apa kita gitu. Dan kalau bilang anak muda sekarang ya pasti sih karena kita lihat aja deh dulu kecenderungan anak muda sekarang kan, apalagi di Bali ya, sektor pariwisata itu sangat menggiurkan mereka. Dia mempengaruhi mindset mereka. Kalau saya lebih ke orang yang mempercayai proses itu apa sih Pak? Bukan kita bisa kaya maksudnya kita bisa punya sesuatu dan banyak uang dari ini gitu. Saya nggak di apapun itu ya, di dunia seni pun kayak gitu. Misalnya ada hal nih, coba kamu main ini, maksudnya bukan main sih, kayak mencoba treatment ini di seni gitu. Bisa kok dapat cepat banyak uang gitu. Saya bukan orang yang saya harus langsung ke sini. Saya harus mencoba platform ini untuk menjual ini biar cepat dapat uang. Nggak sih, saya lebih menghargai proses itu karena gimana pun proses segalanya menurut saya. Karena tanpa ada proses nggak ada suatu karya seni yang hebat. Iya, benar. Dari proses itulah semua akan mengalir kan gitu. Ya, akan menghasilkan. Nah, tadi juga menyinggung tentang keluarga yang berarti ada darah seni memang. Ya, sebenarnya kalau seni cukil ini apa ada sebenarnya buyut sih, kalau di Bali kan kumpi itu sebenarnya berarti level kalau 3 bisa ya? dibilang beliau seniman yang serba bisa Pak. Pertunjukan
Nopeng iya. Bahkan saya bukan keluarga pandai, tapi ada prapen di rumah. Oh. Jadi memang pandai, kalau orang bilang pandai pegaen gitu loh. Iya. Jadi memang itu namanya taksu. Ya, buat keris gitu, buat topeng, ngedalang juga, ngukir juga. Cuma mungkin itulah balik lagi turunnya ke generasi bapak sampai generasi saya. Berapa saudara, Pak? Kalau saya 2 saudara. Berdua. Jadi cowok cewek. BEM-nya yang ambil ini. Iya. Yang cewek enggak? Enggak, cewek enggak. Cuma cewek seneng, cuma bukan dijadiin ya. Bukan fokus ya. Ya, bukan fokus di sana. Tapi nah, itulah pada zaman saya menekuni gambar gitu, bapak saya nggak pernah, bapak atau keluarga lain nggak pernah kayak ngedorong saya, kamu harus kesini, nggak pernah. Memang secara nggak langsung kayak ya mengalir aja. Ya itulah orang Bali kan begitu, nggak pernah diarahkan. Tetapi dia akan menemukan gitu. Ya, sampai pada akhirnya saya ingat tuh dulu saya gambar, tapi saya bentok nih kok nggak bisa gambar. Bapak saya mencontohkan. Saya nggak tahu di sana pertama kali saya tahu bahwa bapak saya bisa gambar gitu. Maksudnya, oh sebenarnya bisa, keluarga saya bisa semua gitu. Tapi mungkin era bapak saya era yang digempur-gempurnya dengan pariwisata ya, awal-awal. Jadi orang sudah lirik lah. Ya bapak saya saudara bertiga ya cuma satu yang menekuni seni gitu. Pasti ada lah. Ya pasti itulah balik lagi tidak bisa semua, tapi pasti. Berarti BEM percaya lah bahwa dalam dunia apapun di Bali itu pasti harus ada taksu ya. Pasti. Percaya, saya percaya banget. Jadi menurut BEM taksu itu apa sih? Taksu itu kalau saya bilang nilai plus dalam seseorang. Ya, imanen lah ya. Iya. Imanen lah ya. Jadi semua orang bisa ngomong, tetapi orang yang bertaksu ngomong beda. Ya benar. Semua orang bisa melukis. Jadi orang yang punya taksu melukis, hasil karyanya pasti beda. Pasti. Apalagi jadi semacam ada roh gitu. Ya, orang melihat tuh kayak kok ini beda satu ya gitu. Dari situ orang. Ya, dari situ. Kayak sampai penari orang banyak orang bisa nopeng kok. Tapi orang yang bisa melihat kalau orang nari itu, apalagi nari yang menurut saya keras banget Pak. Kalau lagi pentas gitu, wah kok merinding ya gitu. Itu jadi ada auranya. Aura. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih, atau BEM lakukan lah, dan teman-teman lakukan lah, agar seni cukil ini benar-benar bisa menjadi menjadi pilihan lah, di samping yang lain ya pasti ya. Kalau dari saya pribadi sih, kalian untuk orang yang belum tahu cukil, kalian harus coba dulu, kalian harus cari informasinya dulu deh. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat di YouTube aja. Udah banyak kok, lihat di Instagram udah banyak kok. Cuma nanti dari sana kalian pasti bakal ada ketertarikan dan kalian coba buat, pasti merasakan suatu hal yang beda, sensasinya yang beda dalam berkarya. Apalagi memang teman-teman yang sudah berkarya tapi belum pernah menyentuh seni cukil, kalian harus coba. Dan kalau bicara jenjang ke depan, seni cukil sangat potensial dan semoga bisa berkembang lagi di Bali dan penikmatnya pun semakin banyak. Oke, BEM. Jadi terima kasih BEM ya. Siap, jadi terima kasih juga. Mudah-mudahan seni cukil ini mulai dikenal dan orang mulai paham bagaimana prosesnya itu terjadi. Dan kalau, nah ini terakhir nih pesannya untuk mereka, kalau mereka mau tahu, biasanya ngontak ke kita nih. Pak, tadi bagus tuh, di mana saya harus dan kemana saya harus gitu. Coba kasih info nih. Kalau saya, kalau mau main ke studio, ada studio saya di Batu Bulan. Di Jalan SMKI. Oh. Ya, dekat, kalau yang tahu dekat sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, SMSR. Kalau mau kontak saya di sosial media saya, ada Instagram saya, Dwi Mabim, DWYMABIM. Di Twitter saya juga bisa, di Facebook saya juga bisa, Dwi Mabim juga. Yang di Batu Bulan itu sudah ada
pajangan hasil produk, hasil produksi? Ada. Ya semacam showroom gitu? Iya. Jadi kalau mau belanja ke sana bisa ya? Tapi saya benar loh, mau pesan loh nanti. Ya, siap. Bisa. Aman. Aman ya. Oke, sahabat weekend. Tanpa terasa, ngobrol-ngobrol kita sudah lumayan lama nih sama Bim. Dan sangat menarik sekali. Ternyata seni cukil itu adalah bagian dari seni koreografi ya. Ya, seni grafis. Yang sebenarnya ini sudah ada di seluruh dunia. Dan di Bali mulai berkembang tahun 2019 dan 2020. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu alternatif sebagai satu produksi kreatif ya. Para seniman kita dan anak-anak muda mulai bisa menjadi ini pilihan untuk berkarya. Karena berkarya itu dari manapun yang pasti proses tidak akan pernah mengingkari hasil kan gitu ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam kita bisa dan kita yakin bisa weekend. Terima kasih Bim. Terima kasih Pak.